Halo teman-teman, salam jumpa dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Versi Wendiana Lake SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari SD Negeri Okiu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Belajar dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, sampai dengan saat ini masih ada beberapa pemikirannya yang relevan dengan kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, yaitu 1. Pendidikan sebagai tuntunan bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak belajar dan mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Yang ketiga, guru ibarat petani yang bertugas menyiapkan lahan, menanam, memupuk, mengairi dan membersihkan hama agar tanaman tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa, di mana pendidikan bertujuan menuntun anak agar dapat menebalkan garis samar-samar yang ada pada dirinya dan dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang keenam, berhamba pada anak, yaitu anak menjadi pusat pendidikan seutuhnya, di mana guru menaruh rasa hormat pada anak dan memberi penghargaan pada setiap karya yang dihasilkan, sehingga anak merasa termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Teman-teman guru hebat pasti masih ingat dengan semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. 1. Ingarsa sung tuloda, di depan memberi contoh. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di depan kelas, maka ia harus bisa menjadi contoh serta panutan yang baik kepada muridnya. Yang kedua, Ingmadia mangun karsa, di tengah membangun motivasi. Semboyan ini memiliki makna ketika guru berada di tengah, ia harus mampu memberi dan membangun semangat baik, niat, maupun kemauan yang ada dalam diri muridnya. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan dan semangat. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus memberikan semangat maupun dorongan yang baik kepada muridnya untuk maju dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan memahami dan menerapkan 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, maka diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama, merdeka dalam belajar. Mendidik dan mengajar adalah proses untuk memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua, kreatif dan inovatif, menuntun peserta didik agar dapat mengenal potensi yang dimilikinya dan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, belajar sesuai dengan perkembangan zaman, di mana guru memberikan pengajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, di mana anak harus belajar sesuai dengan zamannya, yaitu menggunakan teknologi pembelajaran yang mendukung. Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga gaya belajar tersebut sudah tidak cocok lagi atau relevan dengan perkembangan zaman dan karakter peserta didik, dan pada akhirnya peserta didik tidak memperoleh kemerdekaan yang sepenuhnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya.
Untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka di sekolah saya, SD Negeri EQ, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu, kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan dapat menyeimbangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, kegiatan pembimbingan dan pembiasaan buka baca Alkitab dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca anak dan sifat religius yang ada pada anak-anak itu sendiri. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid tersebut, tidaklah mudah karena ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru. Tantangan tersebut diantaranya, 1. Rendahnya minat belajar dan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan penghambat, melainkan haruslah dicari solusi yang tepat agar terwujudnya pendidikan yang berpusat pada murid. Solusi yang dimaksudkan adalah 1. Menggunakan metode belajar yang bervariasi dan tidak monoton sehingga anak tidak cenderung bosan. Yang kedua, guru harus banyak belajar dan mengikuti berbagai pelatihan baik secara mandiri maupun berkelompok untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Hal yang ketiga, guru harus memberi teladan dan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Akhir kata dari saya, jadilah guru yang baik dan terus belajar, yang selalu menuntun dan memberikan teladan yang baik kepada murid, serta memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikut.